Sahabat Alma Putra dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama saya, Bruder Paulawa Alma, dalam Warta Iman. Hari ini, hari Minggu 6 Maret 2022, hari Minggu Prapaskah pertama. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas, bab 4, ayat 1 sampai 13, tentang Yesus dicobai iblis di padang gurun. Sahabat Alma Putra yang terkasih, renungan kali ini dengan judul Menjadi Manusia Rohani. Setiap tindakan pasti mengandung tujuan. Tidak ada manusia yang melakukan sesuatu tanpa tujuan. Pada minggu pertama Prapaskah ini, kita diajak untuk membuka hati dan berjuang untuk menjadi manusia rohani yang terbuka pada kehendak Allah untuk memasuki padang gurun hidup kita. Kita diajak untuk bertobat, menjadi manusia rohani, agar kita mampu menjadi pemenang atas cobaan dan godaan itu dan memperoleh keselamatan. Sebagai seorang manusia, kita tidak dapat bebas atau terlepas dari cobaan dan godaan, sebab dengan pencobaan itu kita mencapai tujuan dan kita tahu akan diri dan hidup kita. Dalam Injil Lukas menampilkan 3 pencobaan yang dialami Yesus, dan pencobaan yang dialami Yesus itu mengikuti 3 pola yang umum dialami manusia. Pencobaan yang pertama mengenai keinginan daging, termasuk di dalamnya keinginan fisik, dan pencobaan yang kedua mengenai keangkuhan hidup dan kesombongan diri, dan pencobaan ketiga mengenai keinginan mata dan kenikmatan hidup. Sahabat Alma Putra yang terkasih, 3 pencobaan Yesus merupakan lahan tugas perutusan Yesus yang diakhiri dengan kebahagiaan dan kemenangan sejati. 3 pencobaan Yesus tentunya juga dialami oleh kita pada zaman ini. Mungkin bentuknya berbeda. Saat ini manusia sedang dirasuki oleh berbagai macam cobaan dan godaan untuk memuaskan diri dengan kekayaan, kekuasaan, dan godaan untuk menjadi pribadi yang sombong, angkuh, serta godaan untuk memamerkan kebaikan diri. Pantaskah kita bersikap demikian? Saat ini manusia menjadi sulit untuk mengubah sikap hati, untuk memperbaiki dan membenah diri. Manusia sulit untuk mengintrospeksi diri. Godaan-godaan itu seakan teman yang mengiringi hidup kita. Menanggapi godaan-godaan ini, kita bersama diajak untuk belajar melepaskan diri dari sikap untuk memperoleh kepuasan diri dengan kekayaan, kekuasaan, kesombongan, keangkuhan, dan sikap pamer kebaikan diri. Di masa yang penuh berkat ini, kita berusaha untuk menjadi pemenang seperti Yesus yang mampu melawan godaan. Kita berusaha untuk memperbaiki hati, mengontrol diri, dan yang perlu dipamerkan bukanlah kebaikan diri, melainkan kemuliaan dan kebaikan Allah. Dan pada akhirnya, bahwa segala cobaan dan godaan hanya dapat disembuhkan oleh 3 praktik dalam masa Prapaskah ini, yakni bersedekah, berpuasa, dan berdoa sebagai tanda silih akan dosa, dan kita sesungguhnya mau kembali kepada Allah, berdamai dengan diri dan sesama. Mempraktikkan ketiga hal ini tentu punya harapan agar kita mampu menjadi pemenang dan menaklukkan cobaan dan godaan. Marilah kita membuka hati, memasuki masa Prapaskah dan memasuki padang gurun hidup kita.
selama 40 hari kita menjalani retret agung. Kita membuka hati untuk dibimbing oleh Allah, agar kita kembali padanya melalui jalan pertobatan. Dan ingatlah akan seruan penting bagi hidup kita yang menyerukan bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.